dan mati pun juga sebaik-baiknya. Ungkapan itu sangat tepat sekali ya, sebab ungkapan itu mau mengatakan bahwa kehidupan ini memacu saudara dan saya untuk terus berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Sebab apa artinya hidup yang tak berguna? Hidup yang tak berguna itu, kata Johann Wolfgang von Goethe, itu mengatakan bahwa a useless life is an early death. Artinya apa? Jangan sampai kita mati sebelum waktunya. Ada tuh ya, orang-orang yang sebenarnya hidup, tapi dalam tanda kutip hidupnya tuh bernafas, ya bergerak gitu ya. Tapi tanda kutip sebenarnya mati, ya. Karena hidupnya sudah tidak berguna, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa dengan kehidupan yang dijalani. Jadi hidup hanya tinggal memapaki hari demi hari. Yang penting umur saya entah bertambah atau malah berkurang begitu ya. Tergantung orang melihatnya. Tentu saudara-saudara, saya tidak mau bahwa saudara dan saya hidup seperti itu. Hidup di mana saudara dan saya mati sebelum waktunya. Tetapi kita mau belajar bagaimana di kehidupan kita yang akan datang. Belajar untuk boleh melanjutkan perjalanan hidup ini kembali. Dengan cara apa? Ya mari, ini kesempatan buat saudara dan saya untuk sejenak berdiam diri. Ini susahnya orang-orang modern ya. Orang-orang modern itu terbiasa bergerak, ya mobile ya. Jadi kalau suruh diam sejenak saja susah ya. Suruh diam dengan doa dalam suasana yang silent gitu ya, yang benar-benar teduh gitu ya, itu susah. Padahal ketika kita bisa berhenti sejenak saja, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan lebih baik lagi daripada kita harus terus begitu ya melakukan sesuatu tanpa henti. Berhentilah sejenak, karena Tuhan memberikan ada akhir tahun buat saudara dan saya. Berhentilah sejenak di akhir tahun merupakan momen yang sangat berarti, yang tepat bagi saudara dan saya untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan-kegiatan kita, dari kesibukan-kesibukan kita, dari segala pekerjaan-pekerjaan rutin kita. Tapi berhenti sejenak itu bukan untuk melamun ya, atau bukan juga untuk berfantasi. Tetapi berhenti sejenak itu untuk merenung, untuk merefleksikan hidup yang Tuhan beri ini. Merefleksikan terhadap seluruh aksi dalam hidup kita. Hidup yang kita sudah lalui sepanjang tahun 2003 ini. Untuk kemudian kita mengevaluasi perjalanan hidup itu masing-masing. Nah karena itu di dalam hidup ini sebenarnya saudara, kita tidak hanya diajar Tuhan untuk beraksi ya, atau bertindak beraksi, tetapi juga kita belajar untuk berefleksi. Jadi ada aksi tapi juga ada refleksi. Keduanya itu harus sinergis, keduanya itu sangat dibutuhkan. Sehingga ketika kita beraksi ya, maka aksi itu akan ditandai juga dengan refleksi. Jadi aksi yang kita lakukan itu ditandai juga dengan refleksi, supaya kita menemukan makna di dalamnya. Tapi sebaliknya, refleksi kita itu akan bermakna bila itu dinyatakan di dalam aksi. Jadi jangan hanya aksi saja atau refleksi saja ya, kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya ini bersinergis menjadi satu, membantu saudara dan saya untuk menajamkan arti makna hidup ini. Ini seumpama kalau orang tukang kayu begitu yang melihat bongkahan-bongkahan kayu yang banyak, yang besar-besar begitu, lalu dia punya kapak, lalu dia berpikir, aduh ini terlalu banyak buat saya, lalu bekerja pagi, siang, malam tanpa henti, tanpa sadar kapaknya itu sudah tumpul, tapi dipaksa juga, akhirnya energinya habis, pekerjaannya tidak selesai. Lebih baik sebagai tukang kayu yang pintar, dia harus berhenti sejenak, dia tajamkan dulu kapak itu supaya dia bisa selesaikan tugas-tugas yang banyak itu. Nah saudara, akhir tahun menjadi sebuah momen, tempat di mana Allah memberikan kesempatan bagi saudara untuk merefleksikan hal itu.
Refleksi haruslah merupakan suatu evaluasi yang kritis dan objektif, terutama tentang diri kita sendiri. Jadi yang bisa kritis dan objektif itu sebenarnya diri kita, ya. Kalau kita mau jujur gitu ya. Tapi yang terjadi adalah ternyata seringkali kita tidak mampu jujur terhadap diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita juga tidak objektif terhadap diri sendiri. Padahal diri kita memang ada kelemahan-kelemahannya, tapi di samping itu pun juga ada kelebihan-kelebihannya. Refleksi dilakukan dengan bercermin. Dan malam ini kita ingin bercermin. Bercermin kepada siapa? Saudara, dalam pembacaan kita bertemu dengan sosok Salomo. Kita bercermin pada kehidupan Salomo di awal pemerintahannya. Di awal pemerintahannya itu kita tahu ya, Salomo yang masih belia ini mampu membangun spiritualitas yang sangat baik sekali. Sebab dia memohon hikmat dari Tuhan. Tetapi saudara, kita jangan berhenti pada hikmat Salomo. Lalu kita menganggap bahwa Salomo itu orang yang begitu ideal di sepanjang zaman ini. Sebab pasti saudara tahu juga bahwa seorang Salomo juga punya kelemahannya. Tapi marilah kita bercermin pada Kristus, sang hikmat sejati itu. Sebab dialah yang dinyatakan di dalam kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, sebagai terang dunia dan terang hidup. Jadi artinya kalau kita mau bercermin, bercerminlah kepada Kristus, sang terang hidup dan juga terang dunia itu. Karena kalau kita membaca dalam Injil Matius, sebenarnya dinyatakan di sana bahwa hikmat Kristus itu lebih besar dari hikmat Salomo. Ya, walaupun kita mengenal Salomo itu begitu luar biasa hikmatnya, bijaksananya, tapi masih kalah dengan hikmat di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu juga bahwa seorang Salomo dalam kehidupannya, di akhir pemerintahannya, justru dia terjatuh, tidak lagi menuruti jalan Tuhan, sebab dia terjatuh di dalam dosa seksual. Dia memang orang yang bijak, tapi dia tidak hati-hati di dalam hal tersebut. Nah, karena itulah kita perlu tahu, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam hikmat Kristus itu. Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam pembacaan kita, kalau Yesus mengucapkan terang hidup atau terang dunia itu ternyata ada konteksnya. Ya. Jadi ada yang melatar belakanginya. Kenapa Yesus menyebutkan terang dunia atau terang hidup? Yaitu ketika terang hidup atau terang dunia ini diucapkan Yesus itu pada peristiwa yang namanya perayaan Pondok Daun. Jadi selama merayakan hari raya Pondok Daun, umat itu diperintahkan untuk mempersembahkan korban api-apian. Dan pada hari ke-8 mereka diwajibkan untuk mengadakan pertemuan kudus, yaitu mempersembahkan korban api-apian itu kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam bait Allah setiap menjelang malam, api yang dikandil itu dengan 7 cabang, ya, itu akan dinyalakan sampai hari ke-8. Dan kandil itu, ya, kandil tempat api itu yang ada 7 itu disebut dengan Chanukah Menorah. Ya. Jadi di bait Allah terdapat ada 4 Chanukah Menorah yang cukup besar. Dan Chanukah Menorah ini yang terdiri dari 7 cabang itu menyala semua, ya, menyala semua. Karena itu ketika semua api dinyalakan di Chanukah Menorah itu, maka terlihat sekali bahwa ruang bait Allah itu menjadi begitu terang benderang. Dan di saat itu, di puncak ibadah itulah Yesus mengucapkan kata-kata itu, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saudara, pernyataan Yesus tentang terang hidup itu diikuti juga dengan panggilan untuk mengikut Dia. Jadi kalau kata mengikut itu di dalam bahasa Yunaninya adalah akoloteo. Akoloteo itu menggambarkan suatu situasi ketika umat Israel berjalan mengikuti terang atau tiang api. Ketika mereka dibimbing oleh Allah
keluar, ya, keluar dari Mesir, ya, pada berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Jadi peristiwa yang namanya perayaan Pondok Daun itu peristiwa yang mengingatkan mereka pada perjalanan mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian itu. Dan karena itulah mereka meyakini bahwa Allah lah yang telah menuntun mereka. Allah lah yang telah menjadi tiang api